Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film The Protector 2 atau Tom Yum Goong 2 tahun 2013. Film ini menceritakan Ham, seorang pemuda desa yang mati-matian mencari gajahnya yang dicuri oleh seseorang. Di tengah pencarian, Ham mendapatkan masalah tambahan, di mana ia dituduh membunuh seseorang yang sangat berpengaruh. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, diperlihatkan Ham yang sedang mengajarkan seorang anak bela diri jatuh rongkaban yang mengikuti gerakan gajah. Tidak lama kemudian, datang orang tua dari anak-anak tersebut. Di sini, para orang tua tidak setuju dengan bela diri yang diajarkan Ham kepada anak mereka. Ditambah gajah Ham yang sering merusak pasar. Setelahnya, Ham pergi membawa gajahnya jalan-jalan. Kemudian, Ham dipanggil temannya yang bernama Job. Job yang merupakan seorang teknisi memberitahu Ham tentang eksperimen yang ia buat. Di sini Ham tak setuju dengan eksperimen yang dibuat Job karena terlalu berbahaya. Setelah itu, Ham pergi ke gubuk kecilnya. Di sana Ham sudah ditunggu oleh beberapa orang. Ternyata, di sini orang itu ingin membeli gajahnya Ham dengan harga yang sangat mahal. Namun Ham tak tertarik sedikit pun. Ham mengancam mereka, jika berani menyentuh gajahnya, maka Ham akan menghajar mereka semua. Setelah ditolak Ham, bos itu pun pergi dan menyuruh anak buahnya untuk meninggalkan kartu namanya. Barangkali Ham akan berubah pikiran. Kemudian, Ham dihampiri dua bocil. Ham dipanggil tetangganya untuk mengambil kelapa. Job yang baru tiba dimintain tolong oleh Ham untuk menjaga gajahnya. Pada saat Ham sedang memanen buah kelapa, Ham melihat berita di TV yang menyiarkan pembunuhan gajah dan gadingnya diambil. Setelah melihat berita itu, membuat Ham khawatir dengan gajahnya dan bergegas pulang. Sesampainya di gubuk, benar saja terlihat Job babak belur dihajar oleh orang sebelumnya. Di sini Job memberitahu jika horn gajah Ham telah dicuri oleh orang tersebut. Dengan hal itu, Ham bergegas mencari pencurinya dengan bermodalkan kartu nama yang diberikan oleh mereka sebelumnya. Malam harinya, si bos berbicara dengan seseorang dan mengatakan jika gajah yang berhasil mereka curi siap untuk mereka kirim. Pagi harinya, Ham menghampiri kediaman si bos dan menghajar semua anak buah si bos. Setelah menghajar semua anak buahnya, Ham menghampiri ruangan si bos. Akan tetapi, si bos sudah terbujur kaku, tak bernyawa. Di saat bersamaan, ada dua gadis kembar yang merupakan keponakan dari si bos. Kita sebut saja Anna dan Ani. Di sini mereka salah menduga. Mereka pikir Hamlah yang membunuh pamannya dan langsung menghajar Ham. Mendengar kedatangan polisi, Ham langsung bergegas kabur. Akan tetapi, Anna dan Ani tak tinggal diam. Mereka terus mengejar Ham dengan bantuan polisi. Di tengah pengejaran, Ani yang memiliki penyakit tak sanggup lagi berlari. Namun sayangnya Ham kegep oleh seorang polisi yang bernama Mark. Beruntungnya, Mark adalah temannya Ham. Mark berpura-pura kena pukul dan membiarkan Ham pergi. Akan tetapi, kejadian itu dilihat oleh Anna dan Ani. Kemudian, Mark bersama rekannya mengolah TKP dan menyimpulkan jika orang yang telah membunuh si bos adalah orang yang sangat jago bela diri. Dilihat dari bekas pukulan di dadanya si bos. Sementara itu, di markas penjahat yang diketuai oleh LC sedang mengadakan latihan bela diri.
Orang-orang di sana diberi nama angka sesuai peringkat kemampuan mereka. Di sini ada seorang anak buah yang bernomor 31, ingin menantang seorang yang bernomor 2. Keinginannya itu pun ditolak oleh Elsie karena tidak seimbang. Dan Elsie memberikan lawan wanita bernomor 20. Melihat hal itu, membuat nomor 31 meremehkan si wanita. Akan tetapi, inilah yang terjadi. Pertarungan dimenangkan oleh nomor 20 dengan sangat mudah. Pada saat bersamaan, datanglah paket yang ternyata adalah horn gajahnya Kham. Keesokan paginya, Kham menemui Sarsan Mark, temannya, untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. ใช่เจ้าของปากช้างตายอีกแล้วเหรอ ทางผมจ่าอาจจะคิดว่าน้องแท้ๆของผม Pada saat mereka sedang berbincang, datanglah Anna dan Ani menyerang mereka. Dan pada saat itu pun datang geng motor yang disuruh oleh seseorang untuk menangkap Kham. Dan terjadilah baku hantam. Di sini Kham sangat kewalahan karena tempatnya sangat sempit dan lawannya sangatlah ramai. Akan tetapi, satu persatu Kham berhasil menghajar mereka semua. Berhasil lolos dan mengambil salah satu motor geng tersebut. Akan tetapi, Kham dihadang oleh ribuan geng motor tersebut dan terjadilah kejar-kejaran kembali. Di sini, Kham berhasil mengecoh mereka dengan memasuki gang yang sangat sempit. Kham yang tanpa motor terus dikejar oleh geng motor tersebut. Karena terpojok, Kham menaiki sebuah kap mobil yang ugal-ugalan. Di tengah pelarian, salah satu mobil menabrak truk tangki dan meledak. Beruntungnya di sini Kham berhasil menghindari mobil tersebut. Kemudian Kham mengambil salah satu motor dan bergegas pergi. Akan tetapi, para geng itu pun tak membiarkan Kham pergi begitu saja, dan terjadilah kejar-kejaran lagi. Di sini, para geng itu sambil menembaki Kham. Tak ingin tertembak, Kham menaiki salah satu truk muatan. Tiba-tiba, mereka menembak ban truk itu, hingga membuat truk itu oleng dan membuat Kham terlempar ke laut. Beruntungnya, kaki Kham terlilit tali dan membuat Kham terlempar kembali ke jembatan. Melihat itu, para geng motor itu pun ingin menabrak Kham, namun Kham berhasil menghindari hingga membuat mereka semua tercebur ke laut. Scene berpindah ke markasnya Elsie, di mana di sana sedang terjadi pertarungan antar anak buahnya Elsie. Kemudian, Elsie mendapatkan kabar jika Kham tengah mencarinya. Lalu Elsie menyuruh nomor 2 dan menyuruh nomor 24 untuk menangkap Kham. Dan di sana juga ada polisi yang tengah menyamar menjadi petarung dan memfoto gading gajah hasil curian Elsie. Keesokan harinya, para geng suruhan Elsie itu pun menculik Sarsan Mark dan menyuruh Kham untuk bertemu di suatu tempat jika ingin menyelamatkan Mark. Pada saat bersamaan, ada Anna dan Ani yang berhasil menyandra salah satu dari geng tersebut. Kham pun sampai di tempat yang dijanjikan, namun ternyata Kham dijebak oleh nomor 2 dan nomor 24 beserta puluhan anak buahnya untuk menangkap Kham. Pada saat bersamaan, ada Anna dan Ani yang berhasil mengikuti mereka dan terjadilah pertarungan.
pertarungan, Anna dan Ani masih salah paham. Mereka pikir Ham lah yang membunuh pamannya dan menyerang Ham. Tiba-tiba, nomor 2 ikut bertarung sambil merekamnya. Ani menghadapi nomor 2 dan Anna menghadapi Ham. Ham pun mengatakan jika bukan dia yang membunuh paman mereka. Pada saat bersamaan, nomor 2 berhasil membunuh Ani dengan pukulan yang amat keras. Melihat itu, membuat Anna dan Ham marah dan menghajar nomor 2. Anna yang masih marah pun melemparkan jarum biusnya ke nomor 02, namun malah mengenai Ham yang membuat Ham keloyongan. Karena itu pun Ham jadi kalah. Di kantor kepolisian, para polisi pun sedang menyelidiki kejahatan yang dilakukan oleh Elsie dan rekaman 5 tahun lalu tentang Sersan Mark yang telah menyalahgunakan hukum. Scene berpindah ke Sersan Mark yang tengah disekap dan ingin dibunuh. Pada saat Mark ingin dibunuh, datanglah Anna yang menyelamatkan Mark. Di sini Anna menanyakan kepada Mark siapa yang membunuh pamannya. Kemudian, Mark mengajak Anna ke rumah sakit tempat di mana pamannya sedang diautopsi. Di sini, si dokter menjelaskan jika pamannya dibunuh dengan pukulan yang amat keras. Mendengar penjelasan itu, Anna pun sadar jika yang membunuh pamannya adalah nomor 02, bukan Ham. Ham pun bermimpi tentang pesan yang diminta ayahnya untuk menjaga Cord. Setelah bangun, Ham pun kaget karena telah terikat di kursi tempat Elsie. Di sini, Elsie membujuk Ham untuk bergabung menjadi anak buahnya. Namun Ham menolaknya. Lalu Elsie membawa temannya Job dan mengancam Ham jika tak bergabung dengannya, maka Job akan ia bunuh. Ham pun tetap tak mau dan Job pun ditembak. Kemudian Elsie menunjukkan Cord yang tengah terikat. Melihat itu, Ham pun marah dan ternyata Job ternyata bergabung dengan Elsie dan menyetrum Ham menggunakan listrik hasil eksperimennya. Lalu Ham ditandai dengan nomor 01 menggunakan besi panas di dadanya. Hal itu karena Elsie menganggap Ham adalah petarung terbaik. Beruntungnya, di sana ada seorang polisi yang tengah menyamar dan merekam semuanya. Hal itu membuat nomor 20 curiga dan mengikutinya. Nomor 20 memasuki kamar polisi tersebut dan merayunya. Pada saat si polisi lengah, nomor 2 melumpuhkan polisi tersebut dan mengambil HP-nya. Kemudian, Ham diturunkan di suatu tempat. Di sini Ham disuruh Elsie untuk melakukan sebuah misi. Jika tidak, maka gajahnya akan mereka bunuh. Pada saat bersamaan, para polisi pun tengah mencari keberadaan Ham untuk dimintai keterangan. Ham pun berhasil memasuki tempat yang disuruh Elsie dan menghajar satu persatu orang yang ada di sana. Ham pun berhasil menyandra pejabat tersebut. Pada saat bersamaan, para polisi pun sudah tiba di lokasi dan mengikuti Ham sampai ke atap gedung. Di sini, Ham terkepung dan berada di ujung gedung. Ham pun merobek dasi pejabat tersebut dan melompat dari gedung itu. Beruntungnya, Ham masih hidup karena terjatuh di kolam renang. Dan Ham pun langsung menghajar orang yang menggunakan alat setrum dan menanyakan informasi tentang dana Elsie. Sesampainya polisi di bawah, Ham sudah tidak ada. Pada saat itulah, Sersan Mark dikeluarkan dari tugas karena kesalahannya. Setelah semua polisi pergi, Mark menyuruh Ham untuk keluar dari persembunyiannya. Lalu Mark membawa Ham ke pelabuhan dan melepaskan alat setrum yang menempel pada tubuh Ham. Dan Mark juga berkata jika ia akan membantu Ham. Kemudian, scene berpindah ke daerah Phuket, Thailand. Di sana, Elsie menemui wakil presiden dan para jenderal tentara yang mengadakan pertemuan untuk membahas tentang bisnis. Tak lama kemudian, Anna pun tiba di sana dan langsung menghajar penjaga bawahan Elsie.
Karena tak sepadan, Ana pun kalah. Namun beruntungnya ada Ham yang tiba dan membantu Ana melawan penjaga itu. Tiba-tiba datang nomor 02 dan pertarungan sengit pun terjadi. Kemudian Ana pun membantu dan melawan nomor 02. Ana pun kalah dan terpojok. Dengan cerdik, Ana melemparkan alat setrum ke bensin yang tumpah, yang membuat tempat itu terbakar dan nomor 02 tak bisa menghampirinya. Sedangkan Ham masih baku hantam walaupun tempat itu telah terbakar. Dengan kebarbarannya, Ham pun kolab dengan api di sana. Sedangkan acara pun akan dimulai dan Horn sebagai sesembahannya. Pada saat Ham akan melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba ia dihadang oleh nomor 02. Ham pun marah dan menggunakan mode ngamuk hingga membuat nomor 02 keloyongan. Tak puas dengan itu, Ham pun meningkatkan jurusnya hingga membuat nomor 02 terjatuh ke rel kereta di bawah. Di bawah, Ham lagi-lagi harus baku hantam dengan anak buah Elsie. Setelah mengalahkan semuanya, lagi-lagi Ham dihadang oleh nomor 02. Kali ini, mereka membasahkan sepatu mereka hingga membuat percikan listrik. Tiba-tiba, kaki Ham tersangkut rel kereta. Melihat itu, nomor 02 pun langsung menghajar Ham, namun Ham bisa mengatasinya. Tiba-tiba, datang kereta dengan kecepatan tinggi. Lihat itu, membuat Ham dan 02 refleks menghindarinya, dan pertarungan pun berlanjut. Detik-detik akhir, Ham menggunakan jurus Smackdown hingga membuat nomor 02 KO. Elsie pun menyadarinya dan bergegas menemui Ham. Dengan rada kesal, Elsie pun mengatakan jika horn gajahnya telah dipasang bom di gadingnya oleh temannya sendiri yaitu Job. Elsie pun menyuruh nomor 24 menyerang Ham. Namun secepat kilat, Ham mengalahkannya. Kemudian Elsie pun turun tangan menghadapi Ham. Dan ternyata guys, Elsie adalah petarung nomor 00 yang berarti levelnya lebih tinggi daripada Ham yang merupakan petarung nomor 01. Benar saja, Ham kewalahan menghadapi Elsie. Dengan keberuntungan, Ham berhasil menjatuhkan Elsie hingga membuatnya pingsan. Pada saat acara akan dimulai, Ham langsung mengabari Sersan Mark jika di gading gajahnya ada bom. Dengan cepat, Mark memberitahu hal itu hingga membuat semua orang panik. Karena rencana mereka ketahuan, nomor 02 pun langsung membantai semua polisi penjaga di sana dan bergegas mencari Elsie. Sedangkan Ham bersama Mark berpikir keras bagaimana cara menjinakkan bom tersebut. Setelah menemukan Elsie, nomor 20 langsung mengajak Elsie untuk kabur dari sana karena mereka telah kalah. Dengar kata-kata kalah, Elsie pun marah dan mencekik nomor 20 hingga mondiar. Elsie yang telah tiba pun langsung menyisa Ham habis-habisan. Ham yang tak ingin gadingnya lepas hanya bisa pasrah diajar Elsie. Ana yang telah sadar langsung membantu Mark melawan Elsie. Tak lama kemudian, 02 pun sadar dan langsung ikut mengeroyok Ham. Tiba-tiba, Ana pun mengajak Sersan Mark untuk collab melawan 02. Benar saja, Ana berhasil melempar jarum bius ke nomor 02 hingga membuat nomor 02 lemah syahwat. Hingga akhirnya, 02 pun mondiar di tangan Ana.
Pada saat Elsie ingin melepas gading Hort, Ham langsung menyuruh Hort untuk berdiri, dan Ham langsung menerjang Elsie hingga membuat bom itu pun meledak. Sedangkan Ham dan gajahnya terpental ke laut. Beruntungnya, di sini Ham dan Horn berhasil selamat dan film pun tamat.